Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sampai hadis 81. Bab qadha ya. Bab qadha qadhul hajat ya. Silakan dibaca. Beliau berkata, apabila Tagawata ya buang air besar. buang air besar, apabila tawara maka hendaknya Faliat. Iya, singitan apa bahasa Indonesia? menyembunyikan diri. Maka hendaknya memisahkan atau menyembunyikan diri kullu setiap wahidin salah satu minhuma dan keduanya an sahibi dan wala dan tidak yatahaddatsa berbicara fa inna maka sesungguhnya Allah yang mutu di ala atas dalika dengan itu bahwa Ahmad dengan Ahmad wasahahu dan bersahihnya Ibnu Sakin Sakin tak sakan? Ibnu Sakan. Ibnu Sakan Qattani dan Ibnu Qattani wa huwa ma'lul dan dia ma'lul juga. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram dan kita masih di bab adabu qadha'il hajati, adab buang hajat. Dan kita masih melanjutkan hadis yang ke-81. Qala musannif rahimahullah taala, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taghawwadha, apabila taghawwadha buang air besar, ar-rajulani dua orang ya, apabila ada dua orang yang taghawwad buang air besar, fal yatawara, maka hendaknya keduanya bersembunyi. Nangkono alif tak fal yatawara, harus fal yatawara tutup roni mari kok. Oh iya sih, failnya kullu ya. Benar. Fal yatawara ya, hendaknya bersembunyi kullu wahidin, setiap dari salah seorang minhuma, dari keduanya, an sahibihi, dari temannya, wala yatahaddatsa, dan hendaknya tidak berbincang keduanya. Yatahaddatsa fa'ilnya rajulan, fal yatawara fa'ilnya kullu wahidin. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yamkutu, marah ala dzalika, atas hal yang demikian itu. Maksudnya apa? Atas hadis asna qadhil hajah. Dzalika kembali kepada takdir, yaitu berbicara saat apa buang hajat. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Sakan. Berkata hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Sakan, wa Ibnu Qattan, dan disahihkan oleh Ibnu Qattan, wa huwa ma'lulun, dan hadis ini ada apa? Ada catatnya. Baik. Maka di hadis ini ada beberapa faedah. Ya. Faedah yang pertama, hendaknya seorang yang buang hajat itu menyembunyikan dirinya dari manusia, ya, menjauh, ya, supaya apa? Supaya tidak terlihat auratnya atau mengganggu yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini adalah dimakruhkan berbicara saat buang hajat. Dimakruhkan berbicara saat buang hajat. Dari mana diambil? Dari sabda Nabi SAW, ya, wala yatahaddatsa, dan jangan berbincang. Para ulama mengatakan dimakruhkan ketika orang buang hajat apa? Dia berbicara. Ya, maka ketika buang hajat maka dia diam. Ketika buang hajat apa? Diam. Kalau dia berbicara maka dimakruhkan, kecuali kalau ada darurat, hal yang sifatnya apa? Darurat. Ya. Para misal mencontohkan, kalau misalkan ada hewan buas, ya kita tahu ada belakang orang,
Kita ngasih tahu dia belakangmu ada hewan buas supaya dia bisa menyelamatkan diri. Nah, itu boleh. Karena apa? Ada udzur. Tapi kalau tidak ada kebutuhan atau yang lain maka dimakruhkan berbicara saat apa? Saat buang hajat. Dan di sini disebutkan fa innallaha yamkutu ala dzalik. Allah Subhanahu wa taala murka atas hal yang demikian itu. Dan disebutkan wa huwa ma'lulun. Hadisnya itu ma'lul. Ma'lul itu ada cacat tapi tersembunyi. Ya, ada cacat tapi apa? Tapi tersembunyi. Ya. Dan sebagian ulama menghukumi hadisnya ma'lul, ya, hadisnya ma'lul, dan sebagian ulama yang lain berhujah dengan hadis ini, di antaranya Imam Muslim, ya, berhujah dengan dengan riwayat ini, ya, dengan riwayat ini. Oleh karena di sini disahihkan oleh Ibnu Sakan dan Ibnu Al-Qattan. Ala kulli hal hadisnya bisa dijadikan hujah. Kemudian berikutnya hadis 82. Janganlah kalian menyentuh ahadukum salah satu dari kalian zakarahu zakarnya yaminihi dengan tangan kanannya wahwa dan dia yaqulu bersih wala dan tidak yatamassah mengusap atau tidak minal khala'i dari khala. Minal khala'i di sini maknanya dari buang hajat. Yaminihi dengan tangan kanannya wala dan jangan yatanafas meniup fil ina'i dalam wadah mutafaqun alaih walabduhu mutafaqun alaih dan lafaznya Baik, hadis berikutnya hadis 82. Qala wa Nabi Qatadah radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan dari sahabat Abu Qatadah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna, janganlah menyentuh. La yamassanna, nun di sini namanya nun taukid, ya, nun taukid. Nun yang menunjukkan penekanan, menunjukkan apa? Taukid. La yamassanna, jangan pernah, ya, gitu, jangan pernah menyentuh ahadukum salah seorang dari kalian dzakarahu kemaluannya biyaminihi dengan tangan kanannya wa huwa yabulu ketika dia sedang kencing, ya, ketika dia sedang kencing. Wala yatamassah, dan janganlah mengusap minal khala'i dari buang hajat. Maksudnya mengusap dari buang hajat ini istinja. Dan jangan seorang itu istinja biyamini dengan tangan kanan. Jangan istinja dengan tangan kanan. Wala yatanafas fil ina'i, dan jangan bernafas di dalam wadah yang kita makan atau minum di situ. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, wal lafdzu li Muslim, dan lafaz ini hanya disebutkan dalam Sahih Muslim. Maka di sini ada adab baru dalam buang hajat, ya. Dari hadis ini kita belajar beberapa adab ketika buang hajat. Yang pertama, tidak memegang kemaluan ketika buang hajat dengan tangan kanan. Tidak memegang kemaluan saat buang hajat dengan tangan kanan, ya. Dalilnya apa? Dalilnya di sini. Alasannya apa? Alasannya karena tangan kanan itu identik dengan takrumah, jadi kemuliaan, halal yang mulia. Buang hajat ini identik dengan halal yang buruk, yang jelek, kurang baik. Maka hendaknya tidak memegang dengan tangan kanan. Ya, kalau misalkan mau memegang, maka dengan tangan kiri. Ya, ketika buang hajat. Ya. Wa huwa yabul, dalam kondisi ketika dia kencing. Baik. Yang kedua, dari adab buang hajat adalah tidak istinja dengan tangan kanan juga. Tidak istinja dengan tangan juga, tangan kanan. Kenapa sama? Karena tangan kanan ini identik dengan hal yang baik. Istinja memegang najis, memegang kotoran, maka hendaknya pakai tangan
tangan kiri. Ya. Maka dimakruhkan istinja dengan tangan kanan. Dimakruhkan istinja dengan tangan kanan. Baik. Dan di sini ada tambahan adab di antara adab-adab Islam, tapi ini sebenarnya di luar buang hajat. Ya, di luar buang hajat. Tapi karena memang satu paket dengan hadis, maka kita sebutkan juga. Yaitu apa? Adab yang ketiga, ya, disunahkan ketika seorang minum atau makan tidak meniupkan nafas ke dalam wadahnya. Tidak meniupkan nafas ke dalam wadahnya. Ini yang disunahkan. Mengapa? Ya karena yang pertama dalilnya, karena ada dalil, ada hadis wala tanafas fil ina, dan janganlah dia bernafas dalam wadah. Ya. Kemudian bagaimana kalau orang itu misalkan minum tapi butuh nafas? Maka dalam hadis yang lain, hadisnya Ibnu Abbas, bahwasanya ketika orang mau minum kemudian dia butuh nafas, maka hendaknya dia menjauhkan wadahnya dari apa? Dari bibirnya dan hidungnya. Kemudian baru nafas, kemudian minum kembali. Ya. Minum kembali. Maka itu adabnya. Cara alasannya di antara taklilnya, alasannya karena ketika orang bernafas meniupkan nafas ini sifatnya kotor. Nah, kalau misalkan dia meniupkan itu ke wadah makanannya, ada makanan atau minuman, nanti kotorannya menempel di situ. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam tubuh, ya. Nah, ini diantara adab saat makan, ya, saat makan. Tapi ini di sela-sela buang hajat karena disebutkan di sini. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-83. Untuk menghadap al-qiblata ke kiblat itu dalam kotor buang hajat. Biwaitin dengan buang air besar. Dalam buang air besar, au baudin atau buang air kecil, atau anastasia untuk beristinja yang ini dengan tangan kanan, wa anastasia dan untuk beristinja diakallah dengan lebih sedikit min salasati dari 3 ahjarin batu, atau anastasia beristinja dirajin dengan kotoran hewan, au azmin atau tulang. Ya. Baik, hadis yang ke-83. Wa an Salman di sini Salman Al-Farisi maksudnya. Wa an Salman radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan laqad nahana, sungguh telah melarang kami. Siapa yang melarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ilnya. An-nastaqbila, untuk kita menghadap al-qiblata, kiblat, bi ghaitin dengan buang air besar, au baulin atau buang air kecil. Atau an-nastanjia, kita beristinja bil yamini dengan tangan kanan. Atau an-nastanjia, kita istinja bi aqalla, kurang dari min salasati ahjarin 3 batu. Atau an-nastanjia, kita beristinja bi roji'in dengan kotoran hewan, azmin atau dengan kotoran, atau azmin atau tulang. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Oke, maka hadis ini memberikan beberapa faedah pelajaran tentang buang hajat. Yang pertama, hadis ini memberikan pelajaran tentang masalah menghadap kiblat yang pernah kita bahas juga, menghadap kiblat. Maka pelajaran yang pertama dari hadis ini, ya, hukum menghadap kiblat saat buang air. Maka ini dilihat, ini pendapat jumhur ulama, maka ini dilihat dia berada di tempat yang disediakan bangunan atau di tanah lapang, Kalau dia berada di tempat yang disediakan bangunan di situ, maka diperbolehkan untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau dia berada di tanah lapang, ya, maka diharamkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, di antara dalilnya adalah hadis ini. Nahana Rasulullah SAW an nastaqbilal qiblah bi waitin au balun. Dan ini mencakup berarti apa?
buang air kecil atau buang air besar, sama saja. Ya. Jadi itu pelajaran yang pertama. Pelajaran kedua, ya, yaitu hadis au anastanjiya bil yamin, atau kita beristinja dengan tangan kanan. Berarti di sini ada pelajaran dengan seperti hadis sebelumnya, yaitu apa? Dimakruhkan istinja dengan tangan kanan. Dimakruhkan istinja dengan tangan kanan. Baik. Ya, mengapa kok menghadap kiblat hukumnya haram, tapi istinja dengan tangan kanan kok sampai derajatnya makruh saja, tidak sampai apa? Haram. Karena istiqbal, menghadap kiblat dengan tangan, dengan buang air, itu banyak hadis riwayat-riwayat yang menunjukkan dia sesuatu yang berat. Bahkan sahabat Abu Ayyub sampai istighfar. Itu menunjukkan ini perkara yang berat. Tapi kalau istinja dengan tangan kanan, maka ini hanya larangan secara umum dan dia masuk dalam bab adab. Jadi tidak masuk sampai derajat haram. Ya. Usapan dari sisi yang berbeda. 3 usapan dari sisi yang berbeda. Ya. Maka di sini au anastanja bi aqalla min salasati ahjarin, maka di sini kita ketahui masalah atau adab di antara syarat istinja tidak boleh kurang dari 3 kali usapan. Tidak boleh kurang dari 3 kali usapan. Ya. Kalau kurang dari itu, ini para menyampaikan au anastanjiya biroji'in au ammin. Maksudnya Nabi melarang dari istinja dengan kotoran atau tulang. Ini adalah syarat sahnya istinja. Maka istinja tidak sah jika menggunakan yang pertama kotoran. Kotoran kering, misalkan kotoran hewan kering yang sudah membatu misalkan. Maka tidak sah, tidak dianggap istinjanya. Maka kalau dia sholat dengan
Baik. Hadis yang berikutnya hadis 83. Ini dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana beliau mengatakan fala tastakbilu Mekah menghadap ke arah kiblat, ya. Menghadap ke arah kiblat. Atau menghadap ke Baitul Maqdis kalau nggak salah, agak sulit lupa. Menghadap ke arah Baitul Maqdis dan membelakangi kiblat. Maka ketika itu beliau memalingkan wajahnya sambil beristighfar. Maka para ulama menyampaikan bahwasanya di sini memang ada beberapa pendapat dari para ulama. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya secara mutlak keharaman ini, ketidakbolehan menghadap ke arah kiblat itu secara mutlak, baik di dalam tempat khusus yang disediakan atau di tempat luas, tempat umum, tempat apa nggak ada tempat ya, daerah lapang. Di antaranya apa? Itu adalah pendapatnya sahabat Abu Ayyub, ya, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, dan juga beberapa ulama yang lain. Ya, di antaranya dikatakan itu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dari mereka. Baik. Tapi jumhur ulama memisah. Jumhur ulama, diantaranya juga Imam Syafi'i dan juga para ulama Syafi'iyah memisah antara di mana dia menghajat, di tempat khusus atau di tempat yang tidak ada bangunannya. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini adalah dikiaskan dengan kiblat yang kedua, yaitu kiblat yang pertama, yaitu apa? Baitul Maqdis. Ya, maka seorang juga tidak boleh menghadap ke Baitul Maqdis ataupun membelakangi Baitul Maqdis meskipun dia tidak menghadap ke arah Ka'bah. Kiblat ini berlaku juga untuk Baitul Maqdis. Dalam artian misalkan Baitul Maqdis di sini, Baitul Maqdis di sini. Ini kan utara ya. Ya, utara kan. Baitul Maqdis kan oleh lore Madinah ya. Baitul Maqdis di sini, Madinah, Makkah. Ya. Lor kono ya. Oh, gini berarti. Ya, lor kan gini. Ini Baitul Maqdis, Madinah, Makkah. Maka orang Madinah kalau buang hajat nggak boleh menghadap ke selatan atau menghadap ke utara. Terus menghadap ke mana? Menghadap ke arah barat atau ke arah timur. Ya, taruhlah orangnya ini. Ya, ini kan Baitul Maqdis, ini Mekah ya, ini Madinah. Orangnya berada di sini. Berada di sini. Kalau dia menghadap ke barat, dia berarti menghadap Baitul Maqdis. Tapi dia nggak menghadap sama sekali, nggak membelakangi, juga tidak menghadap Mekah. Apakah juga tetap dilarang? Tetap dilarang. Dalilnya apa? Dikiaskan kepada kiblat. Karena Baitul Maqdis juga pernah jadi kiblat. Bahkan dia kiblat yang pertama. Ya. Baik. Dan di sini beliau mengatakan walakin syariku al-gharibu. Di sini bukan itu batasan, bukan. Tapi maksudnya adalah berpalinglah dari apa? Dari arah kiblat. Berpalinglah dari arah kiblat. Jadi bukan dimanapun menghadaplah ke timur atau ke barat, bukan.
Tapi apa maksudnya adalah sesuai dengan posisi dirinya dengan kiblat. Baik, kemudian hadis berikutnya. Man ata barang siapa yang mendatangi al-ghaib. Al-ghaib tempat buang hajat. Nah, di sini al-ghaib di sini maksudnya adalah tempat buang hajat. Iya. Tempat buang hajat, alias tadir maka barang siapa yang mendatangi tempat buang hajat, alias tadir maka hendaknya menutup menutup diri. Abu Dawud Baik. Hadis yang berikutnya ke-85. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, inna Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, man atal ghaib, siapa yang mendatangi buang hajat atau siapa yang mendatangi tempat buang hajatnya, falyastatir, maka hendaknya dia membuat satir, membuat penutup. Maka di sini diketahui maksudnya man atal ghaib ini bukan tempat yang disediakan khusus, tapi tempat umum. Maka kalau bukan maksudnya tempat umum ya, tempat terbuka, tanah lapang. Ya. Maka kalau orang buang hajat di tanah lapang, falyastatir, maka hendaknya mencari sesuatu untuk menutupi dirinya. Menutupi apa? Dirinya. Rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi, maka hadis ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, wajib hukumnya menutup dirinya saat buang hajat dari orang lain. Wajib hukumnya menutup dirinya saat buang hajat. Ya, menutup dari siapa? Dari orang lain. Ya, dari orang lain. Sehingga auratnya tidak terlihat. Sehingga apa? Auratnya tidak terlihat. Karena kalau sampai orang aurat terlihat kepada orang lain dan kita sengaja tidak menutup, maka dosa. Dosa. Ya, maka hukumnya wajib. Ya, maka apa? Hukumnya wajib supaya apa? Auratnya tidak terlihat. Ya, maka kalau misalkan di pinggir jalan, ya sebenarnya itu kurang bagus ya. Misalkan kayak nguyuh nang pinggir rembong misalkan. Iya. Dan di situ ada lalu lalang orang gitu ya. Ada lalu lalang orang. Ya. Ya meskipun mungkin auratnya tidak sampai terbuka, tapi mungkin kelihatan ketok banyune wiwe misalkan, tapi auratnya kelihatan. Ya, tetap saja itu hal yang tidak bagus, tidak baik. Maka adabnya adalah apa? Mencari tempat agak jauh, jangan di samping jalan sehingga orang bisa melihat apa yang terlihat. Atau mungkin di tempat yang umum, ya hendaknya apa? Membuat satir. Ya, ini termasuk apa? Termasuk adab ketika orang buang hajat. Baik. Kemudian berikutnya, Wa'anha dan darinya radhiyallahu ta'ala anha dan karena bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau apabila kharaja keluar minal ghaib dari tempat menghajat, beliau kata ghufranaka, ya ampunilah aku, aku mohon ampunanmu gitu ya. Akhrajahu bahwasanya al-khamsatu yang 5 wa sahahahu dan sanadnya Abu Hatim wal Hakim. Baik. Maka di sini hadis yang berikutnya, hadis ke-86. Qala wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, beliau idza kharaja, ketika keluar minal ghaiti, dari tempat buang hajatnya, qala, beliau mengatakan ghufranaka, aku mohon ampunanmu ya Allah. Akhrajal khamsah, hadis diriwayatkan oleh yang 5, wasah, yaitu berarti Abu Dawud dan Ashabus Sunan ya. Abu Dawud, Ahmad dan Ashabus Sunan, Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Wasahahu Abu Hatim, dan disahihkan oleh Abu Hatim. Wal Hakim, dan juga disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Maka hadis ini memberikan pelajaran tentang salah satu adab saat buang hajat adalah berdoa ketika sudah selesai buang hajat. Apa doanya? Di sini disebutkan ghufranaka.
Ya, ini yang masyhur, ghufranaka. Akan tetapi boleh ditambah juga. Boleh ditambah juga. Apa tambahnya? Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Ya. Nanggone matan syarif ya. Ada tambahan ya. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Dan ini riwayatnya ada dalam Ibnu Majah, ada tambahan, ada ziyadahnya. Ya. Maka boleh menambahkan lafaz ini. Tapi yang masyhur memang ghufranaka saja. Yang masyhur ghufranaka saja. Namun ada tambahan alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Dan itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga selainnya. Intinya adalah di sini disunahkan ketika keluar atau selesai buang hajat, dia membaca doa tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya. وعن ابن مسعود dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata atan nabiyyu telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ghaib dari tempat penghajat amaroni maka memerintahkan kepadaku an atiyahu untuk mendatangkan kepadanya di salah satu ahjarin yang tiga batu fawajadtu maka aku menjumpai hajaran ini dua batu walam tidak ajid aku menjumpai salisan yang ketiga. Fataituhu maka aku mendatangkan kepadanya dirausatin dengan kotoran hewan. Maka Rasulullah mengambil yang keduanya walqa dan melempar, membuang dan membuang arlausata kotoran itu. Waqala dan beliau berkata innaha sesungguhnya dia riksun adalah najisnya. Akhrajahu mengatakannya Al-Bukhari wa zada Ahmad dan menambahkannya Ahmad wa Daruqutni dan dari Qutni ini bi ghairiha. Aku datangkannya I'tini berikan padaku bi ghairiha dengan selainnya. Baik. Hadis yang berikutnya hadis ke-87 qala wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dari sahabat Ibnu Mas'ud beliau mengatakan atan Nabi datang Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghaiti dari buang hajatnya. Maksudnya adalah Nabi SAW hendak gitu ya, hendak datang untuk buang hajat ya. Atau hendak buang hajat. Fa'amaroni kemudian beliau memerintahkanku an atiyahu untuk datang kepada beliau bisalah sati ahjarin dengan membawa 3 batu. Fawajadtu maka aku mendapati hajaro ini 2 batu saja. Walam ajid dan aku tidak mendapati salisan batu ketiga. Fa'ataituhu maka aku datang kepada beliau birausatin dengan kotoran hewan yang sudah mengering yang keras. Fa'akhadhahuma lalu Nabi mengambil 2 batu tadi. Wa alqaurausah dan beliau melempar kotoran hewan tadi. Waqala dan beliau mengatakan inna hariksun. Inna sungguhnya kotoran hewan itu adalah riksun. Adalah najis. Akhrajahul Bukhari hadis riwayat Imam Bukhari. Wazad Ahmad wa Daruqutni dan ditambahkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Daruqutni i'tini bi ghairiha datangkan padaku dengan selain kotoran hewan. Maka di sini ada faedah ya. Faedah yang pertama, hadis ini memperkuat bahwasanya istinja dengan sesuatu yang najis dianggap tidak sah. Ya. Dianggap tidak sah. Oleh karenanya salah satu syarat istinja apa? Alat yang digunakan harus suci. Ya. Itu syarat sahnya. Alat yang digunakan harus suci. Kalau sesuatu yang najis, maka tidak boleh. Jadi kalau misalkan taruhlah ada tisu bahannya dari kulit babi, misalkan, maka dia nggak dianggap istinjanya. Nggak dianggap, nggak boleh ya, nggak sah istinjanya ya, atau dengan sesuatu yang najis pokoknya sesuatu yang najis ya. Dan Nabi SAW apa sisi pendalilannya dari mana? Kalau misalkan sesuatu yang najis itu dianggap sah, tentu Nabi akan mengambil dan tetap digunakan ya, dan tetap apa? Digunakan ya. Tapi Nabi di situ membuang dan Nabi mengatakan ini dalam riwayat Abu Daruqutni ini beberiha, cari selain kotoran hewan. Kenapa? Karena kotoran hewan najis. Maksudnya cari yang suci, jangan cari yang najis. Itu. Maka ini menunjukkan harus benda suci. Kalau nggak gitu nggak sah.
Ya, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, hadis ini menjadi pentafsir. Hadis ini menjadi penafsir dari hadis yang sebelumnya, hadisnya Salman, ya, bahwasanya Nabi SAW melarang anastanjia bi aqalla min salasati ahjar. Melarang istinja kurang dari 3 batu. Maksudnya 3 batu di sini bukan 3 buah batu, tapi 3 kali usapan ke arah ke tempat istinja. Kenapa? Karena di sini Nabi hanya menggunakan 2 batu, tidak 3 batu. Ya. Maka di sini menunjukkan 2 batu boleh selama apa? Sisi yang dipakai itu berbeda dari sisi sebelumnya. Ya, dari sisi yang sebelumnya. Intinya 3 usapannya. Dan hadis ini pelajaran yang lain. Hadis ini di luar dari qaul hajah. Hadis ini menjadi salah satu dalil bahwasanya kotoran hewan secara mutlak itu najis. Baik hewan yang halal dimakan atau haram dimakan. Ya, karena rausah itu adalah kotoran hewan secara mutlak. Rausah, kotoran hewan secara mutlak. Ya. Entah hewan yang berkuku seperti kuda atau keledai, ya, atau hewan yang bersepatu seperti onta. Onta kan nggak punya kuku tapi sepatu kan, seperti gajah. Ya. Dan rausah ini umum. Ya, bisa jadi ini kotorannya keledai. Kalau keledai memang haram dimakan. Tapi kalau kuda, onta, ya, itu halal dimakan. Tapi Nabi mengatakan innaha riksun. Rausah itu riks. Ya. Hadis yang berikutnya. Taib. Hadis yang berikutnya 88 wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala dia mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yustanja, untuk diistinja, maksudnya untuk beristinja ya. Bi almin, maksudnya an yustanja untuk digunakan istinja. Bi almin dengan tulang au rausin atau kotoran hewan. Wa qala, dan Nabi mengatakan innahuma keduanya la yutahhirani, tidak bisa mensucikan. Rawahu Daruqutni wa sahhahu, hadis diriwayatkan Imam Daruqutni dan juga beliau mensahihkannya. Maka hadis ini menjadi penjelas ya. Maka di antara faedah hadis ini menjadi penjelas bahwasanya raus itu tidak bisa mensucikan. Maka syaratnya benda untuk istinja adalah benda suci. Kemudian yang kedua, termasuk yang tidak bisa mensucikan saat istinja adalah tulang. Adalah apa? Tulang. Ya, maka ini syarat sahnya apa? Dia bukan tulang. Ya, ini faedahnya. Syarat sah untuk istinja, dia bukan tulang. Baik. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya tulang ini makanannya jin. Maka para ulama mengkiaskan setelah itu. Yang ketiga, syarat sahnya istinja, dia bukan makanan. Baik makanan manusia ataupun makanan jin. Baik makanan manusia ataupun makanan jin. Maka kalau misalkan naudzubillah ya, eman-eman, orang istinja dengan roti. misal saja, ini misal ya, Kak, mungkin insyaallah ya kawan ya, tambah katalan kabeh. Misalkan kalau ada orang istinja dengan roti, tidak sah istinjanya. Dalilnya apa? Dalilnya dikiaskan kepada azum. Karena azum itu adalah zadu ikhwanikum minasyayatin, minal jin, kata Nabi SAW. Itu adalah makanannya jin. Ya, maka di sini dikiaskan dengan sifat makanan tadi. Ya. Baik. Kurang hadis. Tindaknya bisa ya? Kurang papat ya.
Iya, ayo dibaca. Bismillah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu jauhilah kata-kata Stanziu. Berhati-hatilah. berhati-hatilah minal bauli dari air kencing fa inna maka sesungguhnya mata kebanyakan dari umat ada bil qabri ada kuburnya minggu darinya wahud rukukni hadis dua dan hadis walil hakim dan dari hakim aksaru adabi kebanyakan dari adab al qabri kubur minal bauli dari air kencing wa huwa sahihul isnad dan dia sanadnya lebih Sahih sanadnya. sahih sanadnya. Hadis ke-89 wa an Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu istanzihu menjauhilah kalian ya. Bersihkanlah kalian minal bauli dari kencing fa inna amata adzabil qabri karena sungguhnya keumuman azab kubur minhu karena sebab kencing. Rawahu ad-Darqutni hadis riwayat Imam Darqutni. Ada nih. Hah? Walil Hakim dan dalam riwayat Hakim dalam mustadraknya aktsaru adzabil qabri kebanyakan adab kubur minal bauli gara-gara kencing wa huwa sahihul isnad dan ini sanadnya sahih. Maka hadis ini memberikan faedah apa? Memberikan faedah istinja hukumnya wajib. Istinja hukumnya wajib. Maka orang yang tidak istinja salah satu efek yang akan diterima selain ibadahnya nggak sah kalau misalkan ini adalah ketika di akhirat dia akan mendapat ketika di dalam kubur dia akan mendapatkan siksa kubur ya siksa kubur. Baik. Nah, ini diantara faedahnya. Baik. Kemudian ya mungkin faedahnya satu saja ya faedahnya satu saja. Baik. Berikutnya Wan Suraqah dari Suraqah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau berkata allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami fil khala'i dalam tempat mengajar anak qa'uda untuk duduk untuk duduk al yusra atas yang kiri atas kaki kirinya. Wanan siban ini maksudnya Wanan si badan menegakkan dan menegakkan al yumna yang kanan rawahul Baihaqi riwayat Baihaqi di sanadin dhaif dengan sanad dhaif. Baik, Wan Suraqah hadis 90. Wan Suraqah bin Malik dari Suraqah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ingat siapa Suraqah ini? Suraqah bin Malik itu yang ngejar Nabi waktu Nabi hijrah. Jadi Suraqah bin Malik ini yang ngejar Nabi waktu Nabi hijrah ke Madinah. Itu kan orang Quraisy kan nyari. Dan salah satu orang yang sempat sudah ketemu di hadapan mata itu Suraqah bin Malik. Karena Suraqah bin Malik terkenal orang yang pandai nelisik wong. Dan ketika di hadapan Nabi sudah mau dikejar sama Suraqah, tiba-tiba kudanya jatuh nggak bisa jalan. Itu Suraqah bin Malik. Dari Suraqah bin Malik. Tapi beliau setelah itu apa? Masuk Islam, alhamdulillah. Kalau beliau mengatakan alamana Rasulullah mengajari kami Rasulullah SAW fil khala'i ketika di dalam tempat buang hajat. Anak muda kita duduk alal yusra di atas kaki kiri wanan sibal yumna dan menegakkan yang kanan. Rawahul Baihaqi bisanadin dhaif. Hadis diriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanad dhaif. Jadi maksudnya apa? Anak udah alal yusra wanan sibul yumna menegakkan. Nah, ini menegakkan gini. Jadi duduk di atas kencet kiwa ya, kencet kaki kiri kemudian menegakkan kaki kanan. Ya, jadi seperti ini. Ya. Sanad hadis ini dhaif tapi para ulama mengambilnya sebagai kesunahan. Maka di antara pelajaran hadis ini termasuk salah satu hal yang disunahkan saat buang air kecil ya, adalah dengan duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya air kencing bisa keluar secara sempurna. Ya, secara apa? Sempurna. Ya. Baik. Hadis berikutnya, hadis terakhir. Itu ya? Bukan ya? Iya, terus Bardat Yazdad itu jenenge wong. Nabi dari Abunya radhiyallahu ta'ala anhu qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata apabila bala ahadukum
buang air kecil antara kalian fal yantur itu Ya. Maka hendaknya dia mengurut. mengurut maka hendaknya dia mengurut zakarahu zakarnya salah sama ratin 3 kali rawahu Ibnu Majah di sanadin dhaifin itu Ibnu Majah dengan sanad yang baik. Hadis ke-91 dari An Isa ibni Bardad atau Yazdad, ada khilaf. An Nabi, dari bapaknya radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, idza bala ahadukum, jika kencing salah seorang dari kalian, falyantur, maka hendaknya dia mengurut zakarahu, zakarnya salah sama rotin 3 kali. Rawahu Ibnu Majah bisa sanadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Ya. Maka dari hadis ini para ulama mengambil kesunahan. Salah satu sunnah atau yang dianjurkan ketika kencing, ya, dia benar-benar memastikan seluruh air kencing yang ada di dalam zakarnya itu sudah habis. Salah satu caranya dengan apa? Dengan mengurutnya sedikit, diurut sedikit, ya. Baik. Ini supaya apa? Supaya habis air kencingnya tadi. Ya. Baik, kemudian berikutnya. Wahyu bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ta'ala bertanya ahla kubai ahli kuba faqala maka berkata innallaha sunni Allah yusni alaikum Memuji. memuji alaikum atas